Pertandingan perempat final yang mempertemukan antara Arab Saudi kontra Uzbekistan berlangsung alot. Sejak fluid dibunyikan, tanda pertandingan dimulai, kedua tim langsung memperagakan permainan jual-beli serangan. Di pertandingan tersebut, Uzbekistan keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Dengan begitu, Uzbekistan dipastikan lolos ke babak semifinal. Namun di laga sebelumnya, Timnas Indonesia U23 lebih terdahulu memastikan diri lolos ke babak semifinal. Indonesia sudah siap menghadang calon lawannya, dan Uzbekistanlah yang menjadi lawan Indonesia di semifinal. Dari segi peluang kedua tim, antara Indonesia kontra Uzbekistan, menimbang dari kekuatan terbaru kedua tim untuk saat ini, bahkan komentator yang membawakan narasi di laga Uzbekistan versus Saudi Arabia beberapa kali menyebut nama Indonesia. Sesaat sebelum laga berakhir, pertandingan antara Uzbekistan versus Saudi Arabia, komentator resmi AFC menyinggung kekuatan kedua tim, antara Indonesia kontra Uzbekistan yang akan bertemu di babak semifinal. Dalam keterangannya, Indonesia merupakan tim debutan yang baru pertama kali mengikuti ajang ini. Tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Uzbekistan yang akan menjadi lawan Indonesia di partai semifinal nanti. Ini akan menjadi ujian nyata Timnas Uzbekistan. Timnas Indonesia menjadi tim debutan, tapi mereka justru menjadi calon kandidat juara di Piala Asia, dari komentar AFC sendiri. Itu merujuk dari performa Timnas Indonesia yang sudah menggulung 3 negara unggulan di turnamen ini, seperti Australia, Jordan, dan yang terakhir Korea Selatan. Dan di pertemuan babak semifinal nanti, ini akan menjadi pertandingan paling sulit bagi Uzbekistan di Piala Asia. Playoff, first time shot blocked, strike with a shot, oh, it's saved! What a goal! Sebelum pertandingan di partai perempat final, antara Korea Selatan kontra Indonesia, Federasi Sepak Bola Korea sudah memberi target kemenangan saat melawan Indonesia, untuk merebut 1 tiket ke Olimpiade yang akan digelar di Paris, Prancis. Sebab rekor 9 kali berturut-turut Korea selalu menjadi peserta Olimpiade. Dan rekor itu diputus paksa oleh skuad Garuda yang tampil sangat impresif sepanjang pertandingan. Walau Federasi Sepak Bola Korea menargetkan kemenangan saat menghadapi Indonesia, namun mereka juga berpikir secara realistis. Pasalnya, mereka akan menghadapi tim debutan potensial, yang sudah menyingkirkan 2 lawan tangguh di fase grup. Sebelum laga itu terjadi, berbagai media Asia bahkan media dunia sudah memberi prediksinya, jika Indonesia sangat memiliki modal besar dan berpotensi mengalahkan Korea, yang notabene negara kandidat juara di ajang tersebut. Dan benar saja, saat itu terjadi, yang mana laga tersebut juga menjadi rujukan kekuatan antara kedua tim di kancah Asia, serta potensinya di kancah dunia. Pertemuan antara Korea Selatan kontra Indonesia di partai perempat final ternyata benar-benar menjadi magnet banyak pihak. Sebelum laga terjadi, jalannya pertandingan sudah diprediksi akan sangat alot, dan benar saja, kedua tim memasang formasi yang sama, dengan susunan pemain 3-4-3. Dengan susunan formasi tersebut, artinya kedua tim langsung keluar menyerang, dan benar saja, prediksi sebelumnya terjadi di laga bergengsi itu. Sejak fluid tanda pertandingan dibunyikan, Timnas Indonesia langsung mengurung Korea Selatan. Setidaknya hingga menit ke-6, Indonesia benar-benar mengurung Korea. Namun sayang, sepanjang 6 menit pertama yang berhasil mengurung pertahanan Korea, skuad Garuda Muda justru belum mampu menciptakan ancaman serius. Setelah di menit ke-7, Korea mulai bisa keluar dari kurungan serta serangan frontal para pemain Indonesia. Sejak menit ke-7, jalannya pertandingan sudah mulai berimbang, jual beli serangan pun terjadi. Namun dalam penguasaan bola, skuad Garuda Muda lebih menguasai ball possession di babak pertama. Pada menit ke-15, kerja sama para pemain Indonesia, dengan permainan bola-bola pendek di kawasan kotak penalti Korea, walau sudah dalam kepungan para pemain Korea, namun Rafael Struijk mampu melesatkan tendangan melengkung kaki kanannya, hingga menembus gawang Korea untuk yang pertama kalinya di ajang Piala Asia U23 ini, dan tercatat, Rafael Struijk menjadi pemain pertama yang mampu menjebol gawang Korea yang begitu tangguh. Gol itu tercipta tepat pada menit 15. Setelah Indonesia unggul 1-0, skuad Garuda semakin tampil percaya diri, dengan terus mengendalikan permainan.
Pada menit 44, tim negeri ginseng tersebut mendapatkan peluang melalui serangan balik yang begitu cepat. Umpan silang dari sayap kanan Korea mampu mengarah ke dalam kotak penalti Indonesia dengan sundulan pemain Korea yang membentur kepala Komang Teguh. Akhirnya bola membelok dan justru masuk ke gawang sendiri melalui gol bunuh diri Komang Teguh di menit 44. Akhirnya skor sementara imbang 1-1. Dengan motivasi dan kepercayaan diri tinggi para pemain skuad Garuda, Indonesia kembali melakukan serangan demi serangan. Pada menit injury time, tepatnya pada menit 48, dengan skill individunya, akhirnya Rafael Struijk kembali mengacak-acak lini pertahanan Korea seorang diri. Rafael Struijk berhasil merangsak masuk ke dalam kotak penalti Korea. Melalui tendangan terukurnya, akhirnya Struijk kembali mencetak gol yang kedua ke gawang Korea. Gol kedua Struijk tercipta tepat pada menit 48. Hingga turun minum, skor 2-1 masih tetap bertahan. Di babak pertama, kendali permainan dikuasai oleh Indonesia dengan skor 2-1. Berlanjut di babak kedua, begitu peluit dibunyikan tanda pertandingan babak kedua dimulai, para pemain Korea langsung keluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Dan benar saja, serangan demi serangan menghujani pertahanan Indonesia. Namun Korea masih tetap kesulitan untuk menciptakan gol penyeimbang. Melihat kondisi itu, para pemain Korea semakin frustasi menghadapi permainan skuad Garuda. Bagaimana tidak, walaupun di babak kedua, Korea lebih mendominasi permainan untuk segera mengejar gol penyeimbang. Namun serangan Korea selalu dibuat mentah oleh para pemain belakang Indonesia, salah satunya Justin Hapner. Begitu baiknya penampilan Hapner mengawal pertahanan Indonesia, dan kerap mampu menguasai ritme permainan. Hal itu membuat para pemain Korea benar-benar dibuat stres. Dari awal babak pertama, Korea benar-benar meningkatkan intensitas serangan, dengan terus berusaha mengendalikan permainan. Tepat di menit 70, dengan penuh percaya diri, Hapner bermain di pertahanan sendiri, dan itu membuat penyerang Korea tak kuasa menahan emosi, dengan sengaja menginjak kaki Hapner. Oleh perbuatannya, pemain Korea itu mendapat hadiah kartu merah oleh pelanggaran kerasnya yang berpotensi dapat mematahkan kaki lawan. Akhirnya Korea harus bermain dengan 10 pemain pada menit 70. Setidaknya Korea benar-benar menguasai pertandingan sejak awal babak kedua, hingga menit 70. Setelah satu pemainnya diusir keluar lapangan sebab pelanggaran berat yang mengakibatkan dirinya mendapat kartu merah. Melihat kondisi itu, pada saat itu juga di menit 70, Indonesia kembali mengendalikan permainan dengan melancarkan serangan demi serangan, yang sedianya Korea berhasil menguasai permainan. Namun setelah satu pemainnya keluar, timnas Korea dipaksa bermain bertahan oleh skuad Garuda, dengan keadaan tertinggal skor 2-1, ditambah minus satu pemain, tak membuat para pemain Korea pasrah dengan kurungan serta gempuran skuad Garuda. Pada menit 83, Indonesia kembali mengurung pertahanan Korea, dengan kesempatan percobaan tendangan mengarah ke gawang. Namun kiper Korea mampu menangkap tendangan pemain Indonesia yang mengarah ke gawangnya, dengan secepat mungkin. Kiper Korea langsung mengoper bola ke depan yang mengarah pada penyerang tunggalnya. Satu pemain Korea sudah berada menunggu di depan. Dan benar saja, tepat pada menit 84, Korea mampu menciptakan gol penyeimbang melalui serangan balik yang begitu cepat oleh Jong. Walau Jong hanya berlari seorang diri, namun setidaknya dia mampu melewati dua pemain Indonesia, untuk merangsak masuk ke kotak penalti Indonesia, dan berhasil melesatkan tendangan yang sangat baik dan terukur. Akhirnya Korea mampu mencetak gol penyeimbang. Pada menit 84, skor berimbang 2-2. Setelah skuad Garuda merasa unggul jumlah pemain, dengan permainan mengurung, namun skor hanya imbang, akhirnya seluruh waktu yang tersisa tersebut, dimanfaatkan untuk memborbardir pertahanan Korea, hingga waktu normal berakhir, dan tambahan waktu 2 kali 15 menit. Bagi Korea, waktu terasa begitu lama, namun bagi Indonesia, waktu terasa begitu cepat, mengingat skor hanya berakhir imbang, sedangkan target kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia. Dari waktu yang tersisa, Indonesia mengurung pertahanan Korea. Setidaknya, skuad Garuda melakukan tembakan ke gawang Korea sebanyak 21 kali, dengan penguasaan bola hingga 53%. Sedangkan Korea, hanya mampu melesatkan tendangan 8 kali ke arah gawang Indonesia, dengan seluruh penguasaan bola hanya 47%. Sekian lamanya waktu yang dirasa para pemain Korea yang digempur dan kurung oleh skuad Garuda, Korea hanya bisa bertahan total
Setelah mendengar peluit pertandingan berakhir, begitu gembiranya para pemain Korea, bagaikan bebas dari siksaan skuad Garuda selama babak kedua, Korea benar-benar digempur habis-habisan. Sejatinya Korea sangatlah mengharapkan pertandingan segera selesai, dengan kerapnya membuang-buang bola, dan memperlambat waktu, dengan mengharapkan kemenangan melalui adu penalti. Hingga akhir pertandingan, skor berimbang 2-2. Namun dengan perjuangan yang begitu keras oleh para pemain Korea, mereka harus menerima kurungan serta gempuran skuad Garuda sepanjang waktu babak kedua. Untuk menentukan sebagai tim yang keluar sebagai juara, akhirnya pertandingan berlanjut ke adu tendangan penalti. Dengan kemenangan yang begitu alot dari perlawanan Korea yang tak kenal menyerah, bahkan melalui tendangan penalti pun, hingga mencapai 13 kali tendangan agar mampu melumat Korea yang memberi perlawanan yang begitu sangat alot. Melalui adu penalti itu juga, akhirnya Indonesia keluar sebagai juara di babak perempat final. Dengan demikian, Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal, dan bahkan bukan hal yang mustahil, Indonesia mampu mencapai partai final, dan merebut gelar juara untuk yang pertama kalinya sebagai predikat tim debutan yang mampu melumat semua raksasa Asia hingga merebut gelar juara di turnamen terbesar se-Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.